Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Lestari dari kelas C2 D3 Farmasi dengan NIM 21141020. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Yaitu rasa ingin mengetahui. Yang pertama, manusia dengan kemampuan belajarnya sudah tentu karena hasrat ingin tahunya. Yang kedua, manusia menunjukkan hasrat yang benar untuk mengetahui rasa alam sekelilingnya. Yang ketiga, sifat tahu manusia dapat disaksikan sejak manusia masih kanak-kanak. Pertanyaan seperti apa ini, itu apa, telah keluar dari mulut kanak-kanak, yang kemudian akan timbul pernyataan, mengapa begini, mengapa begitu, dan sebagainya. Yang keempat, hasrat atau rasa ingin tahu manusia terpuas kalau memperoleh pengetahuan hal yang dipertanyakannya. Yang kelima, ada pengetahuan yang diinginkan adalah pengetahuan yang benar. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda, sekalipun dalam batas tertentu. Akal sehat adalah serangkaian konsep atau penggunaan praktis dengan kemanusiaan. Contohnya, misalkan akal sehat mengenai peranan, hukuman, dan ganjaran dalam pendidikan. Yang kedua, ada prasangka. Prasangka dapat diartikan sebagai yang pertama, pencapaian dari akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya atau prasangka baik. Yang kedua, ada pencenderung mengkambing hitamkan orang lain atau menyongkong semua pendapat atau prasangka buruk. Yang ketiga, orang cenderung melihat hubungan antara dua hal sebagai hubungan sebab akibat yang langsung dan sederhana. Padahal sesungguhnya gejala yang diamati itu merupakan akibat dari berbagai hal. Yang ketiga, ada intuitif. Intuitif dapat diartikan sebagai yang pertama, orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung dan dapat dengan cepat melalui proses yang tidak disadari. Yang kedua, orang langsung menentukan penilaian tanpa didahulukan sesuai renungan. Yang ketiga, di sini tidak dapat langkah-langkah yang sistematik dan kendali mencapai pengetahuan yang demikian itu sukar dipercaya. Yang keempat, ada kebetulan atau coba-coba. Faktor kebetulan dapat diartikan yang pertama, berupa penemuan coba-coba atau trial and error, diperoleh tanpa kepastian, tanpa akan diperolehnya suatu kondisi tertentu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, merupakan serangkaian percobaan tanpa kesadaran akan pemecahan persoalan tertentu. Yang ketiga, pemecahan terjadi secara kebetulan setelah dilakukan serangkaian usaha. Penemuan secara kebetulan pada umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol. Selanjutnya, ada pendapat otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam sesuatu bidang cukup banyak. Hal inilah menyebabkan pendapat mereka sering diterima tanpa diuji, karena dipandang benar. Namun, pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah yang diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistemik dan terkontrol berdasarkan data. Artinya, apabila dilakukan uji yang sama dengan langkah yang sama terhadap hal tersebut, maka menghasilkan yang sama. Dengan pendekatan ilmiah itu, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu dengan mengetahui benar yang sebenarnya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.